Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukrana nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bitika man khususan wa khasatan ila muslimata kitab nadu matlab sah muntaqab bin muwafiq wa jami' talamidi wa musyikhina wa mu'allif kutub allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita, yaitu kitab Nahdu Matlab. Untuk hari ini insya Allah akan menerangkan adab mencari ilmu agama yang nomor 32, 33 dan 34, yaitu baik pada pemula, teman, dan mengulang-ulang pelajaran. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita baca bersama-sama namanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'almi fid dharain amin. Wasal wa dzakir safira wa warida wa khud wa kul wa qayyid sawarida. Wasal wa dzakir wa safira wa warida wa khud wa kul wa qayyid sawarida. Wasal wa dzakir safira wa warida wa khud wa kul wa qayyid sawarida. Ya, kita maknai. Persiapkan alat tulisnya. Wasal lan takono sira. Wasal lan takono sira. Wadzakir lan ngilingno sira. Wadzakir lan ngilingno sira. Ngilingno safiron ing wong kang arep lungon. Safiron ing wong kang arep lungan. Ing singkatan apa? Mimpa, ya. Safiron ing wong kang arep lungan. Wawaridan lan wong kang teko. Wawaridan lan wong kang teko. Wakhud lan ngalapo sira. Wakhud lan ngalapo sira. Wakul lan ngucapo sira. Wakul lan ngucapo sira. Waqayyid lan ngaturo sira. Waqayyid lan ngaturo sira asawarida. As-sawarida ing pira-pira runtute tembung. Pira-pira singkatan apa? Jim di bawah, atau bisa kita singkat dengan jimim di bawah. As-sawarida ing pira-pira runtute tembung. Nggih. Dan iki artosipun dumateng sederek tuen lencang ingkang badhe kisah utawi nembe dugi kedah merayogakake taken
tuwin ambageaken ingkang sae saha nyukani wawasan rembag ingkang piguna lan ugi kedah nampi lan nanggepi dhateng rembagipun rencang kala wau mawi sambutan ingkang runtut lan ngremenaken pokokipun ampun ngantos anggadhahi watek angkuh wangsul ingkang enthengan lan ramah tamah. Terus Kiai Nadim yaitu Kiai Muntakhab bin Muwafiq beliau menerangkan tentang adab orang yang mencari ilmu agama yang nomor 32, 33 dan 34 dengan perkataan beliau yaitu wasal wadzakir safira wa warida wa khud wa kul wa qayyidis sawarida. Artinya apa? Artinya bertanyalah dan ingatkanlah orang yang sedang bepergian atau orang yang telah tiba. Ambil dan ucapkan serta tali dengan erat lafaz-lafaz yang sulit. Di penjelasannya bahwasanya adab santri atau pelajar yang nomor 32 yaitu santri atau pelajar itu ketika ada teman yang baru mulai belajar atau bahasa Arabnya itu sodir, itu hendaknya dia itu membagikan pengetahuannya pertama-tama yaitu dalam bab keselamatan dan lain-lainnya. Nah, adab santri atau pelajar yang nomor 33, santri atau pelajar itu ketika mengetahui ada temannya yang hendak bepergian, itu santri atau pelajar itu supaya memberi wawasan ataupun pengarahan yang baik pada temannya tersebut setelah mengucapkan selamat jalan. Nah, adab santri atau pelajar yang nomor 34 apa? Ialah santri atau pelajar itu harus mengulang-ulang pelajaran yang baru dipelajarinya serta harus berangan-angan memikirkannya sampai benar-benar dia itu bisa memahami pelajaran tersebut. Nah, sampai zaman ketahui keutamaan yaitu menyebarkan ilmu. Bahasanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yaitu meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi hujriha wa hatta huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Apa artinya sabda Nabi Muhammad SAW? Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya serta semua makhluk-makhluk di langit dan di bumi sampai semut yang ada dalam lubangnya dan juga ikan di lautan itu benar-benar bersalawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan, maksudnya mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Nah, hadis yang agung ini tadi menunjukkan betapa besarnya keutamaan seorang yang mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian dia itu mau menyebarkannya
kepada umat manusia. Nah, Imam Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, aku itu tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian kedudukan yang lebih tinggi daripada menyebarkan ilmu agama. Nah, dalam hadis lain yang semakna dari hadis Abu Darda, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya orang yang memahami ilmu agama dan juga mengajarkannya kepada manusia itu akan selalu dimohonkan kepada Allah SWT, yaitu pengampunan dosa-dosanya oleh semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, termasuk yaitu ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, beberapa faedah penting yang terkandung dalam hadis ini tadi ialah apa? Makna sholawat. Mana sholawat itu kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu adalah apa? Limpahan rahmat. Limpahan rahmatnya Allah, pengampunan Allah, pujian, kemuliaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada juga yang mengatakan salawat dari Allah itu adalah taufik atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan hambanya dari kegelapan, kesesatan menuju cahaya petunjuknya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dialah yang bersolawat kepadamu wahai manusia dan malaikatnya dengan memohonkan ampunan untukmu. Supaya apa? Supaya dia itu menguatkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu ayat tadi berada di surat Al-Ahzab, ayat 43. Coba zaman lihat ya, zaman cek di Al-Quran. Jadi orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia itu berarti apa? Dia itu telah menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab utama terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan alam semesta beserta semua isinya. Nah, oleh karena itu semua makhluk di alam semesta itu berterima kasih kepadanya dan mendoakan kebaikan baginya. Nah, sebagai balasan yaitu kebaikan yang sesuai dengan perbuatannya. Nah, sebagian daripada ulama itu ada yang menjelaskan makna hadis ini, bahwasanya Allah SWT itu akan menetapkan bagi orang yang mengajarkan ilmu agama yaitu pengabulan bagi semua permohonan ampun yang disampaikan oleh seluruh makhluk tadi untuknya. Nah, tentu saja yang keutamaan dalam hadis ini khusus bagi orang yang mengajarkan ilmu agama, yaitu dengan niat ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah semata, bukan untuk tujuan mencari popularitas ataupun imbalan duniawi. Nah, para ulama
yang menyebarkan ilmu agama itu adalah pewaris para Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka lah yang menggantikan tugas para Nabi dan Rasul alaihissalam, yaitu menyebarkan petunjuk Allah SWT dan menyuruh manusia ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersabar dalam menjalankan semua itu. Maka para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, mereka lah orang-orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah para nabi dan rasul-rasulnya. Nah, Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu, beliau itu pernah berkata, menyampaikan atau menyebarkan sunnah petunjuk Rasulullah SAW kepada umat manusia itu lebih utama daripada berperang melawan orang kafir di medan jihad. Kenapa? Karena melesatkan panah ke leher musuh banyak orang yang mampu melakukannya. Nah, sedangkan menyampaikan sunnah atau petunjuk Rasulullah SAW kepada umat manusia hanya mampu dilakukan oleh para ulama, pewaris para Nabi SAW, dan pengemban tugas mereka di umat mereka. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk golongan ulama-ulama milin dengan karunia dan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk keterangan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.